menyembah Tuhan kembali sama-sama. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah ingatku, takkan ku goyah, sama Yesus. Walau seribu rebah di sisiku, Kau Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah ingatku, takkan ku goyah. Sekali lagi sama-sama. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah ingatku, takkan ku goyah, sebab Yesus walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah ingatku, takkan ku goyah. Sekali lagi sama-sama. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah ingatku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah ingatku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Mari bersama-sama jemaat Tuhan dimanapun kau berada. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, sambil angkat kedua tanganmu katakan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah, takkan ku goyah, sebab Yesus. Dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu dengan bangga katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sambil bangkitkan imanmu, sambut firman Tuhan, katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kami pegang janji Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus
takut. Dimanapun kau berada, bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, sembah Yesus. Di masa ketakutan, kekhawatiran ini, janji firman Tuhan 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu. Engkau dan aku yang menanti pertolongan dari Tuhan tidak akan dirusakkan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami percaya Tuhan, Tuhan kami, janjimu Tuhan. Oh, kami berlindung dalam naungan-Mu Tuhan. Di masa yang sukar ini, angkat hatimu, angkat tanganmu, sembah Yesusmu. Haleluya. Ku tak gentar, ku tak takut Tuhan, ku tak goyah, sebab tangan kananmu memegang aku Tuhan. Kemenangan telah kau sediakan Tuhan. Oh, haleluya. Satu-satunya cara untuk lepas dari ketakutan adalah menyembah Yesusmu. Satu-satunya cara untuk lepas dari kekhawatiran adalah mengangkat tanganmu menyembah Yesusmu. Haleluya. Kami ganti ketakutan kami dengan penyembahan kami. Kami ganti kekhawatiran kami dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tetap berdiri di tatanya. Tuhan tetap dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Haleluya. Ku tidak takut, ku tidak gentar, sebab kau Yesusku, sebab kau Tuhanku. Haleluya. Mari saya ajak saudara dimanapun kau menonton hari ini, di rumah, di kantor, di kamarmu, bangkit berdiri, angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan Yesus Tuhan kami. Oh, haleluya, haleluya. Sebab langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tinggal tetap. Sebab orang-orang yang mengandalkan, menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Sebelum saudara diberkati oleh firman Tuhan, setiap pribadi datang sama Tuhan. Letakkan ketakutanmu dalam Tuhan. Letakkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Hari ini dimanapun kau berdiri dengan iman percaya, saya berdoa agar kiranya Tuhan menggantikan ketakutanmu dengan ucapan syukur. Agar kiranya Tuhan menggantikan ketakutanmu dengan iman percaya kepada Yesus. Agar dari selesai ibadah pada siang hari ini kau dan aku kembali disadari oleh Tuhan. Apapun boleh terjadi, dunia boleh diguncangkan, tapi engkau dan aku akan tetap tinggal tetap dalam pemeliharaan Allah. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak khawatir. Sebab kami tahu kepada siapa kami percaya. Kami yakin bahwa Ia sanggup memelihara kehidupan kami. Kami yakin kalau dulu Tuhan tolong kami, hari ini Dia juga pasti tolong kami. Kami siapkan hati, pikiran, roh dan jiwa kami untuk diberkati firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba berdoa sekalipun secara tidak tatap mata bertemu dengan umat-Mu, tapi hamba berdoa dalam nama Yesus, bahkan lebih dari ibadah-ibadah di gereja dalam nama Yesus, di situasi yang lain daripada yang lain, hamba berdoa agar siapapun mereka yang hadir, siapapun mereka yang duduk bersama dengan keluarga, istri, suami, anak-anak mereka, malam hari ini, siang hari ini, engkau dan aku bilangan orang-orang yang hendak diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu, setiap kata kalimatnya ada tanda, kuasa dan mukjizat. Hanya perkataan dari Allah, hanya agendanya Tuhan yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Haleluya, Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan di live streaming hari ini. Sama-sama dengan bangga kita katakan, haleluya, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara, dimanapun kau berada, terimalah salam dari acara online, ibadah online dan streaming. Terimalah salam dari tempat ini. Shalom jemaat online. Haleluya, saya percaya saudara jawab salam juga ya. Apa kabar semuanya saudara? Oh, saya dengar pada bilang luar biasa ya. Tahu dari mana Pak Pendeta? Tahu dari iman. Saya boleh lihat tuh dong tangan-tangan yang diberkati mana? Wow, puji Tuhan ya. Nggak ada yang angkat tangan, oh ada ya saudara ya. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya tadi pagi berkhotbah tentang hidup bebas dari yang namanya menghadapi masa keguncangan. Bagian yang pertama ambil dari 2 Tawarik, kisah mengenai Raja Yosafat. Dan hari ini saudara di sesi yang ke jam 4, saya ingin kembali membahas mengenai menghadapi masa keguncangan. Bagian yang kedua. Tadi bagian yang pertama, sekarang bagian yang kedua. Saya dorong saudara untuk catat, untuk rekam, untuk foto. Agar ketika saudara menghadapi tantangan hari-hari depan, saudara bisa melihat firman Tuhan. Yuk sama-sama kita lihat, kita baca firman Tuhan. Injil Matius 16, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Injil Matius 13 ayatnya Matius 16 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-20. Yang sudah di sana, dimanapun saudara berada, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Gak ada yang jawab ya, sepi banget nih saudara ya. Gak apa-apa saudara ya. Yuk sama-sama kita baca, saya baca ayatnya yang ke-13, saudara baca ayatnya yang ke-14, demikian seterusnya. Sama-sama kita baca menghadapi masa keguncangan. Bagian yang kedua, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? 14 jemaat online. Ya saudara baca jangan sambil makan roti saudara ya. Jadi fokus sama firman Tuhan gitu ya. Ayat yang ke-15 lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? 16 saudara. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. 17 kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. 18 saudara. Ayatnya yang ke-19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. 20 sama-sama kita baca saudara. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Kalau saudara baca ayat ini adalah asal muasal gereja berdiri. Alkitab mengatakan kamu adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, eklesia, di mana alam maut tidak dapat menguasainya. Gereja bukan gedung. Gereja bukan bangunan, gereja adalah saudara dan saya. Gereja adalah orang-orang percaya yang dipanggil dari kegelapan datang kepada terangnya yang ajaib. Jadi saya mau bilang sama saudara, ibadah tidak pernah diliburkan. Gereja tidak pernah menutup atau tidak mengadakan ibadah. Yang ada cara ibadahnya berbeda. Cara metode ibadahnya berbeda. Kalau biasanya kita datang ke Tiberias Arbini, Tiberias Gading Nias, Tiberias Bekasi, kita empit-empitan dan lain-lain. Kali ini saudara di rumah dapat kesempatan sama istri, sama suami, sama kakak, sama adik. Kalau saudara lagi sama gebetan, sama gebetan. Ini asik sendiri ya saudara ya. Pokoknya ibadah sama-sama dengan keluarga, dengar firman Tuhan dan fokus sama firman Tuhan, fokus sama
penyembahan, saya percaya kok Tuhan Yesus juga tetap hadir, katakan amin. Dan Alkitab mengatakan saudara, dalam kisah ini apa yang menarik dengan kejadian ini, apa yang cocok dengan hari-hari ini. Alkitab katakan saudara, bagaimana untuk saudara dan saya menghadapi masa keguncangan. Karena hari-hari ini semuanya diguncang saudara. Hari-hari ini keadaan mungkin kita menghadapi musim yang paling buruk yang pernah kita lewati. Dan celakanya kita gak pernah tahu kapan ini berakhir. Celakanya kita nggak pernah tahu sampai di mana ini berakhir. Dan bagaimana caranya menghadapi masa kegoncangan ini. Alkitab mengatakan yang pertama, kita lihat di ayatnya yang ke-15. Bagaimana saudara dan saya di masa sukar ini bisa lewati masa keguncangan ini. Ayat ke-15 yuk sama-sama, yang di rumah juga yang di sini bisa baca. 3, 2, 1 ya. Lalu tetapi apa katamu, siapakah aku ini? 16 sama-sama yuk kita baca jemaat Tuhan. 3, 2, 1 ya. Engkau adalah apa saudara? Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus saudara menjawab berbeda dengan para rekan-rekannya. Kalau rekan-rekannya ditanya sama Yesus, siapakah anak manusia itu? Banyak mereka yang menjawab, engkau adalah Elia, engkau adalah salah satu dari para nabi. Tapi Petrus menjawab dengan revelation, dengan pewahyuan, dengan pemahaman. Dia berkata, engkau adalah Yesus Kristus, anak Allah. Engkau adalah Mesias, engkau adalah penyelamat. Saya pelajari bagaimana saudara dan saya menghadapi masa keguncangan hari ini. Saya mau bilang sama saudara, yang pertama dengar baik. Keguncangan tidak akan menghancurkan kita kalau kita memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan itu. Keguncangan tidak akan menghancurkan kita kalau kita memiliki pengertian bahwa Yesus adalah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Yesus adalah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dia Tuhan yang berdaulat. Saya pegang janji Tuhan. Petrus berkata dengan percaya diri, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Orang yang kenal Tuhannya, orang yang tahu Tuhannya, orang yang punya hubungan deeply, orang yang punya hubungan dalam sama Tuhannya. Guncangan boleh ada, tapi orang tersebut akan melihat pertolongan datang dari Allah. Dimanapun saudara berada, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin saudara. Dengan iman, dengan telinga pendengaran iman, saya dengar yang tepuk tangan cukup banyak saudara. Ya, di rumah gak tepuk tangan, di gereja gak tepuk tangan, mau jadi apa saudara? Alkitab katakan, orang yang mengenal, orang yang mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya Yesus adalah Tuhan. Di tengah guncangan ini, dia tidak akan gentar dan takut, katakan amin. Karena Yesus memegang langkah hidupnya. Karena Yesus tetap dalam kendali. Petrus mengatakan demikian, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pada masa itu belum banyak orang yang tahu Yesus adalah Mesias. Pada masa itu masih banyak orang yang ragu apakah dia adalah Mesias atau bahkan mungkin masih ada orang yang lain. Tapi Alkitab katakan Petrus dengan boldly, dengan pede, dengan percaya dia berkata, engkau adalah Mesias. Saya mau bilang sama saudara, kalau dulu Tuhan tolong saudara, hari ini Tuhan juga pasti tolong saudara. Kalau dulu Tuhan bela saudara, hari ini Tuhan juga pasti bela saudara. Sama-sama kita lihat firman Tuhan. Alkitab mengatakan demikian saudara. Biar saudara dan saya dikatakan demikian. Ibrani 12. Ibrani 12 ayatnya yang ke-26 kan 27. Ibrani 12 ayat yang ke-26 dan 27. Sama-sama yuk kita baca. 3, 2, 1 ya. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang ia apa? Memberikan janji satu kali lagi. Bukan hanya bumi saja, melainkan apa? Langit juga. 27 sama-sama yuk kita baca. Ungkapkan satu kali lagi menunjuk kepada apa? Perubahan pada apa yang dapat diguncangkan. Karena ia dijadikan supaya apa saudara? Tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saya percaya bahwa mengikuti Yesus, salah satu bagian dari mengikuti Yesus adalah kita harus siap menghadapi yang namanya masa sukar. Karena mengikuti Yesus tidak serta-merta hidup kita bebas dari masalah.
Mengikuti Yesus tidak serta-merta hidup saudara dan saya tidak menghadapi yang namanya badai kehidupan. Alkitab mengatakan ketika murid-murid Yesus pergi dengan Yesus, bahkan Yesus menyuruh murid-murid Yesus untuk bertolak ke seberang. Yesus yang suruh loh saudara. Alkitab katakan ketika Petrus dan rekan-rekan bertolak ke seberang, ada badai, ada angin sakal. Kalau dulu ketika ada badai masih ada Yesus di kapal. Kalau dulu saudara. Tapi kali ini murid-murid menghadapi yang namanya badai, Yesus nggak ada. Yesus di seberang yang lain. Tapi Alkitab katakan apa? Kalau saudara percaya sama Yesus, Yesus tidak pernah terlambat tolong kita. Katakan amin. Yesus tidak pernah kekurangan cara untuk tolong kita. Makanya saya orang yang percaya hari-hari ini saudara, saya tidak memandang kecil yang namanya virus corona. Saya percaya virus corona ini hal yang besar. Tapi dengan iman saya katakan bahwa Tuhan saya lebih besar dari virus corona. Saya nggak memandang remeh virus corona ini. Virus corona adalah hal yang mengerikan. Tapi Alkitab katakan bahwa orang yang berharap maut saja dikalahkan. Kematian saja tidak berkuasa atas Tuhan kita. Apalagi yang namanya virus corona. Katakan amin. Makanya hari-hari ini saudara, ketika saudara dalam kesempatan social distance atau jaga jarak di rumah saja, di kantor, di gereja, saudara di rumah saja, ini momen kesempatan yang terbaik. Untuk apa? Untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya mau bilang, dengar berita boleh nggak? Boleh dengar berita. Saudara harus update gitu, harus tahu berapa dan bagaimana dan apa yang terjadi. Tapi saya mau bilang sama saudara, jangan cuma sekedar saudara tahu sampai detil gitu taunya. Karena gini saudara, terlalu banyak berita buruk bisa membuat kita mengalami yang namanya depresi. Terlalu banyak kabar buruk bisa membuat kita yang namanya stres. Bahkan hari-hari ini saudara terlalu banyak kabar buruk bisa membuat kita kehilangan iman. Ada banyak orang saudara di tengah-tengah ketakutan seperti ini, dia pantengin TV terus. Dia lihat dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya, dia liatin terus TV. Semua kabar buruk dia terima semuanya. Saya cuman melihat seperlunya aja. Saya cuman lihat begini, oh ya udah, cukup tahu. Karena saya mau bilang sama saudara, Alkitab bilang iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa saudara? Akan firman Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Ketakutan itu timbul akan apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan kabar buruk. Kadang-kadang terlalu banyak kabar buruk membuat masalah kita jadi lebih besar daripada Tuhan kita. Kadang-kadang kalau terlalu banyak kabar buruk membuat kita jadi lebih percaya bahwa Tuhan kita nggak sanggup tolong kita gitu. Saya sih punya iman. Saudara dan saya yang mengenal Tuhannya, yang melekat kepada Tuhan, yang berlindung kepada Tuhan. Saya percaya saudara dan saya diluputkan dari corona. Ada yang amin nih, diam aja nih. Amin saudara. Saya suatu hari saya pergi ke suatu tempat. Dan saya udah yakin kunci mobil saya dengan baik, udah dikunci dengan baik, udah rapi. Dan tiba-tiba ketika naik ke atas, saya dengar sapamnya bilang, wih tadi malam tuh di bawah mobil habis dipecahin kacanya, ada orang maling. Padahal saya udah yakin. Yakin apa? Mobil udah saya kunci, udah rapet saya kunci. Tapi ketika dengar itu tadi malam ada mobil dipecahin kacanya di bawah. Seketika itu juga saya jadi ketakutan. Saya langsung ke bawah, saya pindahin mobil saya, bahkan karena nggak dapat parkiran lagi, saya keluar dari mall itu. Ketakutan menular. Kadang-kadang karena kita saking takutnya, kita sampai-sampai nggak bisa lihat Tuhan dalam masa kesukaran ini. Kadang-kadang saking kita paniknya, sampai-sampai kita nggak bisa lihat mukjizat hari-hari ini. Saya mau bilang sama saudara dimanapun kau berada, tahan mulutmu dari mengeluh. Tahan mulutmu dari yang namanya mengucapkan kata-kata ketakutan. Hari-hari ini saudara, kalau saudara menghadapi yang namanya isolasi, karantina dan sebagainya, punya iman. Saudara dan saya, apapun itu yang terjadi, saudara dan saya aman dalam lindungan Tuhan. Yang percaya, ayo kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Saudara, Alkitab katakan dalam Mazmur 23. Dalam Mazmur 23, Alkitab mengatakan demikian. Dalam Mazmur 23, dikatakan saudara, Mazmur 23, Mazmur salah satu kitab Mazmur yang paling terkenal. Dikatakan saudara dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat saudara. Dikatakan bahwa Daud ketika dalam keadaan baik, ia memanggil Tuhannya dengan julukan, ia menyegarkan jiwaku, ia membaringkan aku.
Bahkan Alkitab katakan ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun, dengar baik ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ayat yang keempat tolong ditampilkan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut apa? Bahaya, sebab apa saudara? Engkau besertaku. Tadinya ketika dalam keadaan baik, Daud memanggil Allah dengan sebutan orang ketiga. Ia menuntun aku, ia menyegarkan jiwaku, ia membaringkan aku. Tapi ketika melewati lembah kekelaman, Daud memanggil Allahnya dengan sebutan kata ganti orang pertama. Engkau. Sebab, apa sudah dikatakan apa? Sebab engkau. Ayatnya yang keempat dikatakan apa? Sebab engkau besertaku. Tadi siang saya dengar khotbahnya Pendeta Aristo, sesi yang ketiga. Beliau berkata dalam masa sukar ini, saudara dan saya bukan hanya bisa lewat, tapi kita melewatinya dalam kemuliaan. Katakan amin. Bukan hanya bisa lewat, tapi melewatinya dalam apa saudara? Dalam kemuliaan. Siap-siap. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang tidak panik, orang-orang yang tidak khawatir. Saya selalu bilang saudara, ada banyak orang ketika ketakutan seperti ini yang dia cari masker, yang dia cari hand sanitizer, yang dia cari beras dan sebagainya. Boleh enggak? Enggak salah. Tapi di atas semuanya cari Tuhanmu, katakan amin. Saudara, kadang-kadang orang tuh kalau panik ya kemana-mana, segala macam. Sampai-sampai gak bisa lihat yang namanya perkara-perkara ajaib. Suatu hari ada kakak adik namanya Marta dan Maria. Alkitab katakan apa saudara? Marta melakukan pekerjaan yang ya keren. Beres-beres rumah dan segala macam. Tapi Maria Alkitab katakan apa saudara? Duduk. Halo shalom di rumah? Nah itu dia. Duduk di kaki Tuhan. Dengar apa saudara? Dengar firman Tuhan. Bukan dengar, saya gak pernah bilang maka Maria duduk di bawah TV, lihat TV One, berkata berapa jumlah corona hari ini. Enggak saudara. Alkitab katakan Maria duduk di kaki Yesus, dengar firman Tuhan. Amin. Hari-hari ini saya mau bilang sama saudara, ayo saudara dan saya. Engkau yang hari-hari di rumah, jangan terlalu banyak nonton kabar buruk. Lebih baik mendingan nonton drama Korea, Crash Landing on You, sedap. Atau nonton tukang bubur naik haji atau apapun itulah. Tapi lebih dari semuanya baca firman Tuhan. Yang pertama bagaimana menghadapi masa keguncangan. Yang pertama Alkitab katakan orang yang mengenal siapa Tuhannya. Keguncangan tidak akan menghancurkan dia. Tapi keguncangan justru akan membuat dia terbang dalam kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kenapa Alkitab katakan kenapa yang namanya Petrus bisa berkata dengan luar biasa. Ayat yang ke-17 tolong ditampilkan. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 berkata demikian. Ayat yang ke-17 sama-sama kita baca. Ayatnya Matius 16 ayat yang ke-17. Yuk sama-sama kita baca. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan apa? Manusia yang menyatakan itu kepadamu. Melainkan apa saudara? Bapamu, Bapakku yang di mana saudara? Yang di surga. Ayat ini melambangkan bahwa Petrus memiliki suatu hubungan. Bicara mengenai kedekatan. Karena Bapa yang di surga menyatakan kepada Petrus. Dalam kesempatan ini izinkan saya bilang sama saudara, ayo di masa-masa isolasi ini lebih lagi, saudara yang belum pernah selesaiin baca Alkitab, selesaiin. Saudara yang selama ini gak ada waktu untuk sibuk dan lain-lain, ayo ini waktunya. Kalau saudara di rumah jadi imam, baca firman Tuhan. Tenggelam sama Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan. Karena dengar baik, hanya orang yang nempel sama Tuhan. Hanya orang yang dekat sama Tuhan. Hanya orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Yang akan melewati masa sukar ini. Bukan hanya melewatinya, tapi akan keluar lebih daripada pemenang. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana menghadapi masa keguncangan. Yang pertama, mengenal Tuhannya dengan baik. Dikatakan yang kedua, ayatnya yang ke-18.
ayatnya yang ke-18 dikatakan demikian. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Dan alam maut tidak akan apa saudara? Menguasainya. Alkitab katakan, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah siapa saudara? Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat menguasai. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-17 tadi, Yesus memanggil Petrus dengan sebutan Simon bin Yunus. Di ayat yang ke-17. Tapi di ayat yang ke-18 Yesus berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu engkau adalah Petrus. Di ayat ke-17 ia berkata Simon bin siapa saudara? Bin Yunus. Tapi di ayatnya yang ke-18 dikata engkau adalah Petrus. Petrus artinya adalah batu karang. Petrus artinya adalah batu yang teguh. Yesus memberi gambaran ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus. Ketika saudara dan saya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah yang memegang kehidupan orang-orang percaya. Alkitab katakan maka dengan engkau percaya kepada Dia, engkau akan menjadi batu karang yang teguh. Katakan amin. Engkau akan cakap menghadapi tantangan zaman ini. Engkau akan menjadi orang-orang yang keluar lebih daripada pemenang. Katakan amin. Saudara, Alkitab katakan, ayo di zaman akhir Alkitab katakan saudara dan saya engkau adalah batu karang. Ketika saudara memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan, ketika saudara dan saya memiliki pengenalan akan Tuhan, ketika saudara dan saya lahir baru, hidup di dalam pertobatan, Alkitab katakan engkau dan aku adalah batu karang. Engkau dan aku adalah bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan dari Tuhan kita. Katakan amin. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena kemampuan dari Tuhan. Suatu hari ada seorang rombongan sirkus datang ke sebuah kota. Rombongan sirkus ini saudara, dia melakukan atraksi-atraksi yang ajaib, yang luar biasa. Sekaligus menantang maut. Dan atraksi yang paling dinantikan oleh seluruh kota adalah atraksi di mana seorang pria cukup parubaya melewati sebuah tali saudara tanpa berpegangan. Di bawahnya saudara ada yang namanya paku, ada yang namanya pisau. Jadi kalau jatuh pasti mati. Kalau jatuh pasti mati. Orang ini lewat dia lewat tanpa pegangan set. Wah, semua orang menahan napas. Ketika sampai di ujung, wah tepuk tangan. Hebat. Dan bapak ini bilang, saudara para penonton seharian, percaya nggak kalau saya bisa melewati ke tempat itu tanpa yang namanya pegangan tangan sambil mata saya ditutup. Percaya. Dia lewat lagi. Dengan mata ditutup tanpa pegangan lewati saudara tali demikian. Dan di ujung hampir jatuh semua menahan napas ditahan lagi. Ternyata tepuk tangan orang hebat. Dan di ujung lagi orang itu bilang, saudara penonton sekalian, percaya nggak kalau saya bisa naik sepeda tidak pegangan tangan dan melewati tali ini dengan aman? Percaya. Dia naik lagi, sudah lewatin sampai di ujung. Woi, semua orang tepuk tangan. Yang terakhir ini bapak bilang, percaya enggak saya bisa melewati tali ini, naik sepeda tidak pegangan, ditutup? Nggak percaya enggak? Semua penonton bilang percaya. Terus bapak ini bilang, oke, kalau gitu kalau saudara percaya, siapa yang mau saya bonceng? Satu daerah atau satu tempat itu diem. Gak ada yang jawab, diamnya kayak begini, diem gitu, gak ada yang jawab gitu. Diem gak ada yang jawab, mereka semua ketakutan. Dan tiba-tiba di tengah-tengah keramaian ada seorang anak kecil bilang, saya mau. Orang berusaha tahan anak, tapi anaknya kecil pede. Naik ke atas, duduk di belakang bangku sepeda. Dan bapak ini pegangan sepeda, tidak pegangan tangan, ditutup matanya, melewati. Seluruh penonton deg-degan saudara. Dan lewat, sampai semua tepuk tangan, haleluya, semua bahagia saudara. Ketika turun, para penonton deketin anak kecil, dia bilang, anak kecil, kamu nih gak takut mati ya? Kamu nih gila ya? Itu nanti kalau kamu jatuh, kamu bisa mati loh. Anak kecilnya bilang, saya gak takut mati. Loh kenapa gak takut mati? Itu nanti kalau jatuh kamu mati dan segala macam. Anak kecilnya bilang, saya gak takut. Karena yang nyetir itu, yang di atas, yang nyetir sepedanya adalah bapak gue. Adalah papa saya. Apa yang mau saya bilang dari cerita ini saudara? Biasanya kalau jemaat ketawa, gitu gak ada yang ketawa kan. Yaudah saya ketawa sendiri aja gitu kan saudara. Saya mau bilang sama saudara, anak ini percaya. Karena bapaknya yang pegang kendali. Karena bapaknya yang nyetir. Saudara kalau naik pesawat, sudah pernah nanya enggak siapa pilotnya? Pak pendidikannya apa pak?
Bapak supir Metro Mini, jangan nyetir pesawat Pak. Gak ada yang ketawa, makasih ya. Gitu. Naik aja. Jangan ada takut, mau siapa juga nyetir naik aja. Saudara kalau naik taksi naik aja, gak takut. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara bisa percaya kepada dunia, kepada manusia, terlebih lagi saudara harus percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini saya mau bilang, saudara nanti dalam 1-2 minggu ke depan, 3-4 minggu ke depan akan banyak kabar buruk. Akan banyak kabar buruk. Akan banyak hal-hal yang menakutkan. Saudara nanti akan lihat, dengar kabar si A kena corona. Si B kena corona. Anaknya si ini kena corona. Mungkin orang yang saudara kenal, saudara dengar kabar mati, meninggal. Saudara akan dengar kabar jumlah yang kena corona akan melonjak dengan drastis. Mungkin 1.000 orang, tadi saya baca berita udah 514, 49 yang mati, 29 yang sembuh. Nanti ada rapid test, tes acak. Nanti akan banyak orang-orang yang saudara dengar tiba-tiba langsung melonjak. Pesan saya jangan panik, pesan saya jangan takut, pesan saya jangan khawatir. Alkitab katakan ketika aku takut, aku berharap kepadamu. Ketika aku gentar, aku percaya kepadamu. Saudara yang harus kerja, pergi ke kantor, jangan takut keluar dari kantor. Kalau saudara harus kerja dan memang bagian tadi saya pergi, ada orang-orang masih kerja, tukang-tukang ojek online masih kerja, saya berdoa buat mereka. Kalau saudara harus kerja, saudara pegawai bank kerja, tapi waspada. Saudara pakai yang namanya alat pelindung. Tapi saudara jangan takut keluar dari rumah saudara kerja. Karena Tuhan sanggup lindungi biji matanya. Karena Tuhan sanggup pelihara biji matanya. Hari-hari ini ada banyak para petugas medis. Saya hormat untuk para petugas medis. Doa saya, engkau para petugas medis, engkau diberkati Tuhan. Para perawat, para dokter, orang-orang yang kerja di rumah sakit, gak punya pilihan. Mereka harus menangani orang-orang yang kena corona. Saya mau bilang sama saudara, jangan takut. Sebab Tuhan adalah perisaimu. Sebab Tuhan adalah pelindungmu. Ketika engkau datang sama Tuhan, andalkan Tuhan, janji Tuhan digenapi. Engkau dan aku tidak akan dirusakkan. Katakan amin. Ayatnya saudara dikatakan demikian. Saudara kita lihat ayat Efesus 4. Efesus 4 ayatnya yang ke-6. Efesus 4 ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca Efesus 4 ayatnya yang ke-6. 3, 2, 1 ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam siapa? Di dalam Tuhan dan di dalam apa? Kekuatan kuasanya. Iblis mau saudara takut. Iblis mau saudara khawatir. Iblis tahu karena ketika saudara takut, saudara khawatir, iblis berhasil melumpuhkan saudara. Iblis tahu karena ketika saudara berada dalam ketakutan, saudara akan cenderung panik. Saudara kalau udah panik cenderung akan ambil keputusan yang salah. Dan kalau salah biasanya mengujung-ujungnya kerugian atau berada dalam kehancuran. Tapi Tuhan mau saudara hendaklah kamu kuat. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam siapa? Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Yang ketiga, yang terakhir. Ayatnya yang ke-19. Yang ketiga, yang terakhir ayatnya yang ke-19 sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan apa saudara? Terlepas di surga. Menghadapi masa kegoncangan, Alkitab katakan yang pertama, orang yang mengenal siapa Tuhannya, guncangan ini tidak akan menghancurkan saudara. Katakan amin. Sekali lagi saudara, orang yang mengenal Tuhannya, orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, diberkatilah orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Alkitab katakan ia seperti pohon tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai. Yang berbuah pada musimnya, tidak mengenal musim kering. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Karena saya mau bilang sama saudara, kejadian corona hari ini menyadarkan kita how fragile we are. Kejadian corona mengajarkan kita bahwa satu-satu yang dapat kita andalkan cuma Tuhan. Satu-satu yang dapat kita harapkan cuma Tuhan. Karena di luar dari Tuhan semuanya sia-sia.
di luar dari Tuhan semuanya binasa. Alkitab katakan demikian saudara. Alkitab katakan bahwa kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan apa saudara? Terlepas di surga. Jadi dalam hidup orang percaya ada kuasa. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa. Di dalam hidup orang percaya Tuhan sertai dengan kuasa. Anak-anak Tuhan itu tuh saudara dan saya. Iblis mau saudara percaya, saudara gak punya kuasa. Iblis mau saudara percaya bahwa saudara itu gak berdaya. Iblis mau saudara percaya bahwa saudara pasti kalah. Iblis mau saudara percaya bahwa saudara pasti kena dan sebagainya. Tapi Tuhan mau saudara percaya bahwa engkau punya kuasa. Mulutmu ada kuasa. Tanganmu ada kuasa. Apa yang saudara doakan, apa yang saudara harapkan, apa yang saudara hari-hari ini renungkan, saudara dan saya punya kuasa. Kadang-kadang orang, kalau saudara pernah enggak ada orang bangun pagi, dia kucek-kucek hidungnya, dia bilang aduh kayaknya gue mau flu nih. Dan gak berapa lama kemudian dia jadi apa saudara? Jadi flu. Tapi ada orang saudara yang mohon maaf ya, habis keluar dari kantor, habis dapat gajian, habis dapat bonus, kehujanan dalam perjalanan balik ke rumahnya, kehujanan, basah kuyup. Tapi karena sukacita, karena habis terima uang, dia mandi dengan senang, tidur nyenyak, besok pagi gak kena flu. Ada orang kena TBC, istrinya tinggal bareng sama suaminya, tapi istrinya tidak kena TBC. Tapi ketika suaminya ketemu teman di kantor dan kebetulan teman di kantornya lagi patah hati, lagi kecewa, lagi ketakutan, langsung orang itu kena TBC. Kadang-kadang ilmu pengetahuan gak bisa jelasin hal ini. Tapi firman Tuhan mengatakan dengan tegas, hati yang gembira adalah apa? Obat. Semangat yang apa? Patah, keringkan apa? Bukan hanya tulang, dompet juga kering. Semua juga kering. Jangan maaf ya, jangan seakan-akan aduh gimana ya, aduh. Hari ini masuk kamarmu, doa, berdoa, punya iman, klaim janji firman Tuhan. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Ikat virus corona, sakit penyakit, sampar, roh ketakutan, roh kekhawatiran, bahkan penyakit DBD, ikat, patahkan, hancurkan, tidak berkuasa. Tentunya dalam lingkup beriman juga harus berhikmat, saudara pasti tahu itulah. Lepaskan berkat kepada saudara. Orang tua saudara karena virus corona ini paling kena sama orang tua. Doa buat mereka. Saya tadi telepon mama saya berdoa buat mama saya. Mama saya yang doa buat saya, habis itu saya juga berdoa. Hari-hari ini Tuhan mau saudara memperkatakan imanmu, bukan memperkatakan keadaanmu. Saya ulang lagi, hari-hari ini Tuhan mau saudara memperkatakan imanmu, bukan memperkatakan ketakutanmu. Tuhan mau saudara memperkatakan firman-Nya, bukan memperkatakan apa berita di dunia. Tuhan mau saudara memperkatakan janjinya, bukan memperkatakan permasalahan saudara. Tuhan mau saudara memperkatakan kesaksian apa yang Tuhan pernah kerjakan. Bahkan Tuhan mau saudara berkata sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Hari-hari ini kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kita harus berdoa buat pemerintah kita. Agar presiden kita, segenap para kabinet menteri, aparatur negara, aparatur keamanan, para kepala negara, para petinggi-petinggi yang punya kuasa kita doa. Agar keputusan apapun yang mereka ambil, keputusan yang dari Tuhan. Kita berdoa untuk menteri kesehatan, anak Tuhan, saudara, agar juga diurapi Tuhan. Bahkan kita juga berdoa untuk gereja Tuhan. Kita doa agar wabah ini segera berlalu. Agar Paskah kita bisa beribadah sama Tuhan. Amin. Agar Paskah nanti di hari kematian Tuhan, corona juga ikut mati, katakan amin.
Agar di hari Minggu nanti kebangkitan Tuhan, saudara dan saya juga ikut bangkit, katakan amin. Saya selalu bilang, kalau ada guncangan hari-hari ini kita justru jangan takut, jangan khawatir. Ini momen buat kita anak-anak Tuhan. Untuk apa? Terbang dalam kemuliaannya. Katakan amin. Ini momen untuk saudara dan saya hidup dalam berkat-berkat janjinya. Katakan amin. Ayatnya yang terakhir, Yesaya 30. Ayatnya yang ke-15. Yesaya 30, ayatnya yang ke-15. Sama-sama kita baca jemaat Tuhan. 3, 2, 1, ya. Allah Israel dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan apa? Diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan apa? Percaya terletak apa? Kekuatanmu. Alkitab katakan dengan bertobat. Alkitab katakan dengan tinggal diam. Kalau bahasa sekarang dengan stay at home. Dengan di tempat saudara, kamu akan apa? Diselamatkan. Dalam tinggal apa? Tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-8. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami. Dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Siapa Manoah? Manoah adalah orang tua atau ayah dari Simson. Siapa Simson? Saudara, Simson ya, bukan Samson. Saudara, kalau Samson itu aku yang lemah, itu Samson saudara ya. Haha, gak ketawa ya, makasih ya saudara ya. Simson itu adalah orang yang memukul orang Filistin. Simson adalah orang yang membunuh ribuan orang-orang Filistin. Alkitab katakan apa? Simson adalah pahlawan, hakim yang dipilih oleh Allah. Apa hubungannya Simson, Manoah sama firman Tuhan Pak Pendeta? Sedikit belajar bahasa Ibrani. Nama Manoah atau Manowach dalam bahasa Ibrani berarti tinggal tenang atau rest atau tempat peristirahatan atau sebuah kondisi yang tenang. Nama Manoah. Nama Simson atau Simson dalam bahasa Ibrani berarti istimewa, kuat, seperti matahari atau matahari terbit. Jadi kalau saudara dan saya belajar, nama Manoah artinya tinggal tenang, tempat peristirahatan atau sebuah kondisi yang tenang. Nama Simson tadi apa saudara? Kuat, seperti matahari atau matahari terbit. Jadi kalau disambung, saudara, dari Manoah lahirlah Simson. Dari tinggal tenang terletak apa? Kekuatanmu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Beberapa waktu yang lalu saya mau kasih kado sama ponakan saya. Lari ke kiri, ke kanan, saya pikir sini, tulang mau kasih kado, lu segala macam. Saya peluk, saya taruh, tetap lari. Gitu, lari. Saya peluk dia, saya taruh, nih. Saya paksa dia nangis dikira saya mau galak ini, tapi kita kasih kado, iya makasih. Sama juga anak juga begitu, lari, wah papa, gitu. Masa manggil nama saudara, panggil nama saya, pasti papa. Lari, saya taruh, segala macam. Saya taruh sini. Saya bilang, tenang sini. Di samping papa kamu aman. Baru saya bisa kasih dia makanan. Bisa kasih dia coklat kesukaan dia. Hal ini juga yang Tuhan mau. Ngapain Pak Pendeta? Tenang. Jangan parno. Jangan takut. Bagaimana biar bisa saya tenang Pak Pendeta? Hari-hari ini banyak-banyak nyembah Tuhan. Orang yang punya pemahaman Yesus adalah Tuhan. Penyembahannya dahsyat. Orang yang mengenal Tuhan bukan dari kata orang, tapi mengalami pergumulan dengan Tuhan. Dahsyat. Orang yang punya revelation, Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja, dia bukan hanya sekedar nabi. Dia bukan hanya sekedar anak manusia, tapi dia adalah Tuhan dari segala Tuhan.
Raja di atas segala raja. Dahsyat. Perkara-perkara ajaib akan terjadi sama orang itu. Saya simpulkan khotbah saya. Menghadapi masa keguncangan. Yang pertama, bagaimana saudara bisa bebas, kuat, menang dalam masa guncangan ini. Yang pertama, kalau kita memiliki pengertian bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan main-main sama penyembahan saudara hari-hari ini. Jangan main-main sama jam doa saudara. Karena orang yang punya jam doa, orang yang punya penyembahan sama Tuhan, Alkitab katakan akan memiliki kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, Alkitab katakan saudara, di dalam Yesus. Sama-sama bilang sama saya, di dalam Yesus. Saudara dan saya adalah batu karang yang teguh, unshakable, tidak dapat digoyahkan. Bukan karena kita kuat, tapi karena Yesus ada beserta dengan kita. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Perkatakan imanmu, perkatakan janji Tuhan. Karena dalam mulut saudara, dalam hati iman percaya, ada akses yang tanpa batas dari surga. Doa saya, saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Yang ada minyak, yang ada anggur, tidak akan dirusakkan. Bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu, bertumbuh berakar berbuah menjadi rema. Hamba berhenti berkata-kata, tapi biar Roh yang Kudus terus bergerak menyatakan firman-Mu tempat ini. Kami tolak ketakutan, kami tolak kekhawatiran, kepanikan. Kami tinggal tenang dalam perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa korban ucapan syukur kami. Kami berdoa berapapun persembahan umat-Mu dalam keadaan persembahan secara online. Kami berdoa agar berapapun yang umat-Mu beri bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan yang balas. Bahkan doa hamba di masa sukar ini, justru anak-anak Tuhan diberkati berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap beri yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan.